keberadaan undang-undang ITE dalam dakwaan sudah masuk dalam eksepsi loh Mbak. Jadi kalau kita lihat eksepsi kemarin, itu kan Bang Al-Kathiri mengajukan berbagai keberatan. Dia harus bisa membuktikan, dan kalau tidak bisa membuktikan, maka akan dibebaskan, dilepaskan dari pasal-pasal tersebut. Jadi belum ada tuh logika hukumnya terdakwa bisa mendikte jaksa untuk menggunakan kali ya, memfitnah, menghina ya. Hmm. Oh, bahkan boleh dibilang saling gayung bersambut lah gitu ya, Iya. seperti terjadi orkestrasi ya, Hmm. begitu semangat berapi-api dengan segala narasi. Tapi kalau dibawa ke sidang kok pada lari semua gitu loh. Kewenangan penahanan beralih ke hakim. Hmm. Dan hakim punya penahanan 3 bulan. It means pada saat penahanan terjadi di situ diharapkan sidang bergulir dan selama 3 bulan selesai. Nah Hmm. kalau ini tertunda gara-gara pra peradilan berulang-ulang seperti Paro ini kan 2 bulan loh. Sudah mau Iya. 2 bulan tertunda. Hmm. Ya, sementara argo penahanan berjalan terus, lalu pas mulai sidang baru berjalan sebulan kan nggak mungkin selesai. Hmm. Akibatnya apa? Sidang berjalan dan si tersangka harus dibebaskan demi hukum karena masa Hmm. untuk yang ini sebenarnya saya pribadi sih mau sampai kemana sih lu pra peradilan kita ikutin lah gitu kan. Heeh. Untuk nggak ditahan juga gitu ya. Sidang pokok perkaranya nggak digulirkan juga. Artinya memang dari awal sudah juga terjadi perbedaan penanganan nih ya, atau perbedaan apa namanya cara pandang. Saya nggak ngerti maksudnya sama atau enggak karena kan Pak Roy sendiri juga belum mulai sidangnya ya. Tapi artinya ada dua penanganan yang berbeda. Nah, dengan adanya SEMA ini maka sudah menjadi satu aturan main bahwa perkara Pak Roy harus segera disidangkan. Mungkin dalam waktu dekat juga sudah bergulir ya. Oke, Bang. Kemarin kita sudah mendengar putusan hakim ya, Bang. Bahwasannya dari rapid dari Dokter Tifa nih ditolak, Bang, sama hakim. Tapi ternyata beliau akan menempuh rapid kedua lagi nih, Bang. Setelah kemarin kan Al-Kathiri sempat menyebutkan bahwasannya rapidnya mereka itu berbeda sama Roy. Tapi ternyata nih kayaknya mulai mengikuti jejaknya Pak Roy juga nih. Ini gimana nih, Abang melihat ini semuanya, Bang? Betul ya. Jadi kemarin sesuai apa namanya pandangan hukum saya Mm, dengan mencermati substansi pra peradilan yang diajukan, mm, bahwasanya kan waktu sebelumnya saya sampaikan itu lebih tepat kalau diajukan dalam perlawanan atau eksepsi. mm. Karena apa? Itu kan membahas langkah jaksa mendaftarkan kembali gugatan setelah perbaikan. Ya, Berarti kan itu terkait dengan keberadaan dakwaan baru kan begitu. ya. Yang seharusnya itu di-challenge melalui eksepsi atau perlawanan. Mm, Ternyata diajukan melalui pra peradilan. Sementara kalau kita lihat pra peradilan itu kan terbatas, Mbak. Yang bisa mm, dijadikan ruang lingkup pra peradilan itu hanya satu, pengujian terkait sah tidaknya upaya paksa, mm, sah tidaknya penghentian penyidikan, ganti rugi atau rehabilitasi, atau pengujian tentang penundaan penanganan perkara. Nggak ada persoalan sikap jaksa itu bisa masuk ke dalam pra peradilan. mm. Sehingga saya sudah bilang dari awal ini salah kamar. Dan oleh majelis dinyatakan betul, error in jurisdiction. Ya, Iya. sehingga eksepsinya diterima gitu ya. Jadi kembali lagi sejak awal saya melihat sudah salah kabar. Jadi putusan itu sudah kami apa namanya kaji secara yuridis memang tepat adanya gitu ya. Nah, bahwa sekarangnya mengajukan lagi pra peradilan kedua juga kebetulan saya kaget, saya dengar itu di TV lain ya, langsung dengar dari Bang Al-Kathiri. Saya bilang loh, kok sekarang seperti dalam bahasa psikolog tuh emotional contagion. Artinya apa? Sebuah rasa ketakutan yang menular. Ya, silakan di Eh, googling artinya itu ya. mm, Jadi yang tadinya yang takut di Bang Roy dengan berulang-ulang pra peradilan sampai kelima, nah sekarang kok jadi Bu Tifa ikut-ikutan gitu ya. Apalagi kalau dia bilang, wow substansinya berbeda. Enggak juga. Di pra peradilan kedua ini yang mau beliau ajukan adalah terkait dengan keberadaan pasal 32 di Undang-Undang ITE di dalam dakwaan. mm. Ya, itu sebenarnya juga buat saya juga apa namanya tidak berdasar. Kenapa? Pertama, terkait keberadaan Undang-Undang ITE dalam dakwaan sudah masuk dalam eksepsi loh Mbak. Jadi kalau kita lihat eksepsi kemarin, itu kan Bang Al-Kathiri mengajukan berbagai keberatan. Ya. Pertama, kompetensi relatif. Sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa PN Jakarta Timur berwenang. Karena Ketua Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah pengadilan dalam kondisi perkara yang bersifat khusus ya. Lalu kedua, dipersoalkan juga tentang adanya apa percampuran undang-undang khusus dan undang-undang umum atau namanya lex generali dan lex spesialis. Itu sudah dipertimbangkan juga bahwa lebih kurang itu kewenangan jaksa. Mau menggunakan pasal apapun nanti silakan jaksa bertanggung jawab untuk membuktikan. Konsekuensinya kalau nggak terbukti ya lepas kan begitu. Jadi kembali lagi tidak mungkin seorang terdakwa mendikte jaksa jangan pakai pasal ini, jangan pasal itu lah.
ya pastinya kalau terdakwa jangan pakai pasal apapun maunya kan begitu. Jadi Ya. kembali lagi dan itu sudah jadi jurisprudensi Mahkamah Agung, Mbak, bahwa Hmm. apapun pasal yang disampaikan apa dia masukkan oleh jaksa dalam dakwaan itu kewenangan jaksa sepenuhnya dengan catatan dia harus bisa membuktikan dan kalau tidak bisa membuktikan maka akan dibebaskan dilepaskan dari pasal-pasal tersebut. Jadi belum ada tuh logika hukumnya terdakwa bisa mendikte jaksa untuk menggunakan pasal-pasal tertentu dan melarang menggunakan pasal-pasal tertentu kan begitu. Dan yang menarik adalah sudah disampaikan di eksepsi kemarin, dan itu pun ditepis. Hmm. Baru keberatan terkait penggunaan KUHP lama KUHP baru itu yang disetujui oleh majelis dan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. Kedua, Hmm. persoalan pasal ini juga sudah dibahas oleh Pak Roy Suryo di dalam peradilannya. Ya, yang nyatanya juga apa tidak dipertimbangkan oleh majelis ya terkait penggunaan pasal khusus tersebut gitu ya. Hmm. Di mana bahkan waktu itu kan pertimbangannya cukup keras, dianggap ini peradilan yang mengada-ngada ya, menyalahgunakan lembaga peradilan dan bahkan menghalang-halangi Hmm. apa namanya pemeriksaan pokok perkara. Jadi kembali lagi selain buat saya alasan Prapit kedua ini juga seperti mengada-ngada ya, sebenarnya secara substansi sudah dijawab melalui putusan sela kemarin di PN Timur, melalui putusan pra peradilan Roy Suryo di PN Selatan. Tapi kalau masih mau dipaksakan juga ya semakin terlihat bahwasanya ini kan kembali lagi hanya sekedar bagaimana apa menghalang-halangi menunda-nunda pemeriksaan pokok perkara dan menunjukkan rasa takut ya. Yang menjadi pertanyaan publiknya adalah begini, Mbak. Hmm. Kalau tiap hari di TV kok semangat sekali ya, memfitnah, menghina ya. Hmm. Oh, apa bahkan boleh dibilang saling apa gayung bersambut lah gitu ya. Iya. Seperti terjadi orkestrasi ya, Hmm. begitu semangat berapi-api dengan segala narasi. Tapi kalau dibawa ke sidang kok pada lari semua gitu loh. Ini Hmm. ada apa? Sebenarnya kalau betul mereka merasa confident, mereka bisa membuktikan, ya masuk dong ke sidang. Tunjukkan semua buktinya. Ya, Hmm. dan betul-betul ditengahi oleh sebuah lembaga ya, karena kalau hanya debat kusir kan nggak ada selesainya. Ya. Biar hakim yang akan menengahi mana yang benar, mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang betul-betul berbicara soal keadilan, yang betul-betul bicara value, nah di situ akan terbuka semua dan akan ada kepastian nanti ujungnya. Hmm. Demikian, Mbak. Oke, Bang, ini kan kemarin kita sudah mengetahui juga, MA juga sudah mengeluarkan SEMA ya, Bang ya. SEMA nomor 3 ya, Bang, tahun 2026 ini. Ini kan mungkin ya dari MA sendiri kan melihat juga nih proses pra-peradilan yang berlanjut dari pihak Roy Suryo juga gitu. Akhirnya dikeluarkan juga SEMA berikut ini. Bang, melihat adanya SEMA, ini kan dari pihak Roy Suryo sendiri pun juga sempat mengkritik adanya SEMA tersebut gitu, Bang. Menurut Abang sendiri ini memang akan menjadi hambatan bagi mereka sendiri dengan adanya SEMA yang keluar ini atau seperti apa, Bang? Jadi kembali lagi Mbak, Mahkamah Agung itu juga apa namanya tentunya memiliki tanggung jawab ya untuk memastikan proses peradilan berjalan benar sesuai dengan tujuan dari perumusan undang-undang dan agar terbangun sebuah model hukum acara yang seragam Mhm. dan tentunya bisa diakses oleh masyarakat yang ingin memperoleh keadilan. Jadi itulah misi besar dari Mahkamah Agung. Nah, terkait ini memang Mahkamah Agung juga akhirnya memberikan perhatian. Hanya ada dua hal loh, Mbak. Bukan hanya soal pra-peradilan berulang ya yang menjadi perhatian. Mhm. Ada juga SEMA nomor 4 tahun 2026 itu dikeluarkan bersamaan yang juga membahas adanya upaya hukum terhadap putusan bebas ya. Di mana di kuhap baru ini sekarang kalau orang sudah bebas tidak boleh lagi ada upaya hukum dari pihak kejaksaan. Kenapa? Karena bebas ini lebih kurang filosofinya negara sudah salah mendakwa orang sehingga harus segeralah dilepas, dipulihkan hak asasinya, dipulihkan nama baiknya, dipulihkan kemerdekaannya. Kalau ini dihambat oleh upaya hukum jaksa kan bagaimana ini kok negara kok kesannya tidak mencoba apa namanya memulihkan kesalahannya kan begitu. Dan di semua negara Mbak yang namanya putusan bebas itu nggak ada upaya hukum lagi. Hanya di negara kita tercinta saja ya karena memang masih ada perilaku hakim korup Mhm. sehingga perlu dilakukan apa namanya check and balances. Tapi kembali lagi mau mana yang diuntungkan? Rakyat yang dikorbankan atau supervisi hakim. Pada akhirnya diputuskan ya sudah rakyat harus didahulukan. Nah, jadi SEMA ini dikeluarkan dua, Mbak. Satu tentang putusan bebas yang tidak boleh ada upaya hukum, yang Mhm. nyatanya sekarang jaksa melawan, melakukan banding, satu kasasi aneh-aneh gitu ya. Dan Mhm. sekarang juga ada persoalan pra-peradilan berulang yang juga jadi perhatian gitu ya. Mhm. Nah, secara kebetulan ya yang jadi bahaya itu adalah begini Mbak. Kalau ini terjadi kepada perkara-perkara yang dalam penahanan, ini bisa bebas demi hukum gitu ya. Mhm. Sekali lagi Mbak, pada saat perkara itu didaftarkan di pengadilan, maka sejak saat itu kewenangan penahanan beralih ke hakim.
Hmm. Dan hakim punya penahanan 3 bulan. It means pada saat penahanan terjadi di situ diharapkan sidang bergulir dan selama 3 bulan selesai. Lah Hmm. kalau ini tertunda gara-gara pra-peradilan berulang-ulang seperti Paro ini kan 2 bulan loh. Sudah mau Ya. 2 bulan tertunda. Hmm. Ya, sementara argo penahanan berjalan terus, lalu pas mulai sidang baru berjalan sebulan kan nggak mungkin selesai. Hmm. Akibatnya apa? Sidang berjalan dan si tersangka harus dibebaskan demi hukum karena masa penahanan habis. Yang Hmm. dikhawatirkan adalah kabur, Mbak. Ya, kalau dia Ya. bandar narkoba, ya, kejahatan keras, pembunuhan, kemungkinan kabur kan besar atau perampokan. Nggak mungkin dong melakukan BDH dan akhirnya menjadi apa ya? Sistem penegakan hukum ini menjadi berantakan. Hmm. Sehingga melihat apa risiko itu Mahkamah Agung harus segera mengambil sikap apalagi terjadi semacam kegamangan di tingkat bawah ya. Padahal kalau saya dari awal kalau kita lihat betul Mbak, pasal 163 ayat 1 huruf G, itu jelas intinya adalah Anda boleh melakukan pra-peradilan dan pra-peradilan itu akan menghentikan pemeriksaan pokok perkara sepanjang pra-peradilan Anda dilakukan di tahap penyidikan dan penuntutan. Artinya hari terakhir Hmm. sebelum berkas dilimpahkan ke PN, Anda masih boleh pra. Dan pra ini harus diutamakan. Pokok perkara nggak boleh lanjut, tapi sampai dengan hari terakhir penuntutan, artinya 1 hari sebelum masuk perkara ke pengadilan. Kalau sudah ke pengadilan, ya jadi berantakan, Mbak. Artinya bayangkan loh, terdakwa harus konsen di 2 perkara di waktu yang bersamaan, itu juga kasihan. Dia harus konsen di pokok perkara, tapi juga peranya berjalan juga gitu ya. Nah, Ya. artinya itu satu. Lalu kalau kita lihat lagi pasal 160 ayat 3, jelas kok. Pak peradilan terhadap upaya paksa hanya boleh dilakukan oleh tersangka. Tersangka loh. Artinya kalau orang sudah di pengadilan kan dia sudah terdakwa namanya. Nggak bisa lagi dilakukan. Jadi dari 2 pasal ini sebenarnya jelas kok bahwa betul pra peradilan itu harus didahulukan dan pemeriksaan pokok perkara harus ditunda. Itu Hmm. perjuangan kami dari organisasi advokat. Tapi ada limitnya. Hanya boleh diajukan sampai dengan H-1 sebelum berkas dimasukin ke pengadilan gitu ya. Nah Hmm. sekarang kan enggak. Gara-gara seolah-olah pra peradilan satu masih berjalan, ini tertunda, biarpun berkas sudah di pengadilan, ajukan lagi, ajukan lagi, ajukan lagi gitu kan. Hmm. Jadi ini apa namanya bisa terjadi kekacauan dan akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung untuk memberikan penegasan undang-undang. Yang menurut saya kembali lagi, ini penegasan undang-undang ya, bukan membuat satu pengaturan yang melawan undang-undang, tidak. Karena di 2 pasal tadi sudah jelas kok ya bahwa apa namanya peradilan itu hanya diajukan boleh dan menghentikan pemeriksaan pokok perkara as long diajukan masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Nah, ini ditegaskan kembali dan apa namanya dengan konsekuensi kalau diajukan setelah berkas didaftarkan maka dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Ini aja masih terlalu baik ya. Kalau saya apa langsung gugur. Iya. Ya pada saat pendaftaran nggak lama KPN langsung mengeluarkan penetapan gugur. Karena apa? Sudah lama waktu. Tapi ya kembali lagi karena Mahkamah Agung terlalu baik ya membuka akses to justice sampai dia bilang apa ya sudah tetap disidangkan tapi ujungnya apa namanya gugur ya. Hmm. Kembali lagi ini kadang ya mungkin dalam di era keterbukaan ya di era modernisasi seperti ini tetap akses to justice dibuka sekalipun menurut saya apa yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan bunyi undang-undang dan hanya dipertegas dengan segala kemungkinan yang disalahgunakan mulai diatur batasan-batasannya. Hmm. Demikian, Mbak. Oke, Bang, berarti menurut Abang sendiri, apakah SEMA ini sudah kuat atau memang butuh perma juga untuk dikeluarkan, Bang? Cukup, cukup, Mbak. Jadi gini ya bedanya Perma dengan SEMA ya. Kalau SEMA itu kan sekedar memberikan penegasan-penegasan Mhm. ya terhadap sesuatu yang sudah ada di dalam undang-undang. Kalau Perma dia membuat peraturan baru untuk mengisi kekosongan. Beda Mhm. ya. Mhm. Dia kan kalau Perma itu di peraturan. Nah, Mhm. peraturan itu berarti dia betul-betul membuat sebuah kaidah ya. Artinya di sini dalam konteks mengisi kekosongan hukum sangat mungkin ya. Jadi hukum acara itu adalah apa hal-hal yang masih belum diatur secara detail karena KUHP juga nggak mungkin mengatur secara detail Mhm. sepanjang terkait dengan ruang lingkup peradilan maka bisa Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan namanya Perma tapi sifatnya mengisi kekosongan. Kalau ini kan nggak ada yang kosong. Ini sudah diatur undang-undang cuma orang suka menafsirkan secara berbeda dan di situ hakim memberikan satu guidance begini loh aturan mainnya lebih kurang gitu. Gitu. Oke, Bang. Jadi Tapi ini sudah kan cukup tadi. kuat. Nggak ada SEMA yang berani apalagi terutama hakim-hakim ya itu kan sudah panduan langsung dari apa namanya pimpinan Mahkamah Agung ya kalau hakim berani melawan ya ada konsekuensinya kan begitu artinya Iya. dan kita melihat juga memang produknya benar ya artinya untuk mengatur dan ini kan bukan hanya persoalan ini yang saya bilang yang lebih bahaya itu justru kalau dalam perkara-perkara yang dalam masa penahanan ya untuk kejahatan-kejahatan berat ya. Kalau Mhm. untuk yang ini sebenarnya saya pribadi sih mau sampai kemana sih lu pra peradilan kita ikutin lah gitu kan Heeh. untuk nggak ditahan juga gitu ya. Mhm. Tapi kembali lagi, rupanya kan Mahkamah Agung melihat ada satu risiko yang lebih besar, termasuk juga adanya yang tadi saya bilang di SEMA nomor 4 ya, itu Mhm. dikeluarkan bersamaan soal
apa namanya putusan bebas, ada sebagian jaksa mengajukan banding, ada sebagian jaksa lagi mengajukan kasasi. Upaya hukumnya aja udah beragam gitu kan, unik Mm-mm. kan gitu ya. Zaman dulu setiap bisa bebas kan kasasi. Sekarang Ya, ada yang ujung-ujung banding, ada yang ujung-ujung kasasi. Jadi kayak ini kok gimana gitu kan, sehingga akhirnya Mahkamah Agung harus segera membenahi. Dan sebenarnya masih banyak yang apa terkait dengan KUHP baru ini, ya, orang kan sama-sama belajar, Mbak, betul. baik jaksa, hakim, polisi, semua sahabat-sahabat sedang apa namanya menguji coba, termasuk gini Mbak, ada aja aturan-aturan baru ini terlihat bagus secara di atas kertas, tapi pada saat pelaksanaan justru menimbulkan persoalan-persoalan ya seperti ini lah misalnya gitu ya. Mm. Kesannya kan humanis nih, pra Mm-mm. peradilan tidak apa harus diutamakan hak tersangka. Nah, tapi kan ternyatanya kalau ketemu orang yang jahil kan diulang-ulang, hakim juga jadi anggap kayak pengangguran ya, suruh Ya. memeriksa satu persoalan yang nggak ada substansi gitu. Jadi ini juga perlu segera ditertibkan lebih kurang gitu. Mm-mm. Oke, Bang, kalau misalnya Bang melihat ini nanti Roy Suryo juga kemarin sudah mengatakan bahwasannya akan ada Prapit kelima, Bang. Jilid 5, yaitu mereka menggugat dari Kemenku, Kementerian Keuangan, di mana yang kemarin sempat ya sudah dibilang sudah dibatalin ya, Bang ya, tapi mereka kan menyebut tidak dibatalin, tapi hakim meminta untuk melengkapi gitu. Dan tentang ganti rugi ini gimana, Bang? Ya kembali lagi, kalaupun itu masih tetap mau ngotot diperjuangkan, saya sih dengan tetap menghormati upayanya, tapi kenyataannya kan sekarang sudah ada satu guideline yang jelas, Mm-mm. tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara. Artinya dengan seperti ini kita harapkan segera pemeriksaan pokok perkara Pak Roy digulirkan dan hakim menetapkan hari sidang, jaksa mau segera melayangkan panggilan karena jelas aturan siapa seperti itu. Kalau masih ngotot ajuin pra, maka pokok perkara juga tetap berjalan kan begitu. Lalu kedua, yang menarik juga Mbak kalau kita perhatikan sebenarnya PN Timur juga sudah memiliki dualisme dalam penanganan perkara ini. Kalau untuk perkara Bu Tifa, sekalipun dia melakukan pra peradilan, tapi pokok perkara berjalan. Mm-mm. Makanya kemarin ada panggilan sidang dan Ibu Tifa tidak datang alias manggil, Mm-mm. sehingga ditunda untuk kembali dipanggil di persidangan berikutnya. Artinya apa? Kan PN Timur juga tahu Bu Tifa melakukan pra, tahu betul gitu ya. Tapi tetap sidangnya digulirkan gitu ya. Nah, tapi kalau di perkara Pak Roy, sidang pokok perkaranya nggak digulirkan juga. Artinya memang dari awal sudah juga terjadi perbedaan penanganan nih ya, atau perbedaan apa namanya cara pandang. Saya nggak ngerti maksudnya sama atau enggak, karena kan Pak Roy sendiri juga belum mulai sidangnya ya. Tapi artinya ada dua penanganan yang berbeda. Nah, dengan adanya SEMA ini, maka sudah menjadi satu aturan main bahwa perkara Pak Roy harus segera disidangkan. Mungkin dalam waktu dekat juga sudah bergulir ya Mm. penetapan hari sidang, termasuk juga apa namanya jaksa akan melakukan panggilan. Jadi mudah-mudahan perkara Pak Roy sama Bu Tifa nggak jauh berbeda nih jalannya gitu ya. Mm. Bisa lebih apa seragam lagi demikian. Bisa bisa jadi kemungkinan mereka disidangkan dalam berbarengan ya, Bang? Ya, kalau itu kewenangan hakim ya. Kalau hakim merasa akan lebih efektif dan efisien untuk digabungkan, ya itu kewenangan majelis hakim ya. Tapi kalau misalnya majelis merasa juga ini berbeda, ya itu juga kembali. Karena kembali lagi, Mbak, prinsip persidangan itu apa sih? Baik jaksa maupun terdakwa sama-sama sedang meyakinkan hakim. Kalau terdakwa meyakinkan hakim agar diputus bersalah, kalau terdakwa dan pihaknya meyakinkan hakim agar diputus tidak bersalah kan begitu. Mm. Jadi sekarang mereka ini sedang meyakinkan hakim. Nah kembali lagi semua aturan mainnya atau semua penyelenggaranya ada di tangan hakim karena tugas mereka adalah meyakinkan hakim. Demikian. Oke, Bang, satu lagi, Bang. Mungkin apa tanggapan dari Pak Jokowi sendiri karena kembali mendengar sudah ada SEMA juga yang dikeluarkan gitu dari Pak Jokowi sendiri seperti apa tanggapannya, Bang? Pak Jokowi sendiri kayaknya belum update ya terkait dengan SEMA dan Hmm. ya kalau Pak Jokowi sih sebenarnya tidak mau terlalu ikut campur dan terkait dengan administrasi persidangan dan segala macamnya. Kalau beliau seperti masyarakat lainnya yang menjadi korban tindak pidana, Hmm. tidak lain hanya agar harapannya segera disidangkan, agar diperoleh apa namanya kepastian, agar bisa apa namanya nama baiknya dipulihkan, agar bisa persoalan jasanya menjadi terang benderang, agar rasa keadilannya bisa beliau rasakan dengan adanya proses perkara pidana ini. Jadi lebih kurang ini seperti semua pengadu pidana lah ya. Mbak juga misalnya satu saat mohon maaf nih ada apa musibah, tindak pidana dilakukan oleh pihak lain, Mbak sebagai korban kan mengajukan ke polisi agar segera disidangkan agar tidak lain sebenarnya agar bisa mendapatkan keadilan, bisa dipulihkan, terutama untuk Pak Jokowi kan soal nama baik dan soal nama apa keaslian ijazah. Karena kembali lagi buat beliau ijazah ini
mungkin buat sebagian orang hal kecil, tapi buat Pak Jokowi ini kan memang ada sesuatu cerita yang lain lah. Artinya kita tahu bersama waktu itu di masa sekolah beliau kan dalam keadaan sulit ya, kayak ekonomi yang terbatas, mohon maaf hidup di bantaran kali, dengan keluarga yang sangat terbatas untuk bisa menjalani hidupnya. Tapi ada salah satu anaknya yang rupanya memiliki pendidikan yang cukup baik sampai bisa masuk ke sebuah perguruan tinggi ternama kan itu satu kebanggaan dan sampai bisa menyelesaikan ya. Dan orang tuanya kan begitu kerja keras untuk bisa menyelesaikan seluruh pendidikan anaknya dengan harapan bisa meningkatkan taraf hidup dari keluarga itu ya. Nah ini Mm-mm. semua sudah dilalui dengan segala perjuangan. Lalu ada sekelompok orang dengan motif tertentu dengan mudahnya memutarbalikkan seolah-olah nggak pernah kuliah, seolah ijazahnya palsu. Ini kan nggak main-main gitu ya. Hmm. Mungkin buat orang lain ini hal biasa, tapi buat beliau ini ada persoalan perjuangan orang tua juga yang perlu diluruskan. Jadi termasuk juga nama UGM ya yang akhirnya terseret-seret seolah-olah ini kampus ini seperti ikut main-main, ikut Ya. cawe-cawe. Padahal saya pikir UGM ini kampus besar ya dan nggak mungkin lah melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan Pak Jokowi. Hmm. Banyak tokoh besar yang sudah dilahirkan UGM bahkan jauh sebelum ada Pak Jokowi gitu ya. Nggak mungkin dipertaruhkan lah gitu ya. Jadi, tapi lagi yang terakhir Pak Jokowi sebagai presiden kan lucu ada presiden bisa masuk ijazah. Ini kan sesuatu yang perlu diluruskan juga gitu ya. Ya. Jangan hanya gara-gara benci kepentingan politik lalu dengan mudah memutar balik dan yang kembali lagi Mbak dalam tindak pidana fitnah itu korbannya bukan hanya Pak Jokowi loh, bukan hanya UGM, bukan hanya KPU, tapi seluruh rakyat Indonesia yang dibodohi, ya, diputarbalikkan, diberikan informasi sesat, ya, sehingga bahkan ada sebagian yang terpercaya. Ini memang di dalam negara hukum harus diluruskan dan satu-satunya lembaga yang bisa menyelesaikan ini adalah lembaga peradilan.